Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu soal untuk keperawatan medikal bedah. Baik, saudara-saudara silakan menyimak dengan baik pada kasus yang disajikan pada layar. Untuk soal kasus, seorang perempuan 52 tahun dirawat di ruang dalam dengan DM tipe 2. Hasil pengkajian, pasien mengeluh luka bertambah dalam, meluas sampai dengan ligamen, tendon, dan tulang. Tidak menunjukkan adanya osteomelitis dan abses. Untuk gula darahnya 341 miligram per diali, tekanan darahnya 130 per 80 milimeter Hg, kemudian frekuensi nadi 84 kali per menit. Untuk frekuensi nafasnya adalah 30 kali per menit dan suhunya 36,3 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah berapakah grade luka berdasarkan skala Wagner pada kasus tersebut? Nah, ini adalah bentuk soal dari pengkajian seorang perawat jika menemukan tanda dan gejala dari permasalahan yang disampaikan pasien. Baik, kita coba bahas ya untuk pertanyaan grade luka. Baik, untuk pembahasan bahwa kunci jawabannya adalah C gitu ya dengan grade 2. Nah, sekarang kita perlu tahu Wagner itu apa ya, Wagner scale itu apa. Jadi Wagner scale adalah sistem penilaian untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan luka diabetes ya atau DFU, diabetic foot ulcer. Jadi khusus. Jadi Wagner scale adalah khusus menilai derajat luka pada luka diabetic foot ulcer. Di mana Wagner scale ini dibagi menjadi 5 grade. Ya, baik kita akan coba ulas satu-satu grade-nya. Nah, ya, jadi pembahasannya adalah pada grade 0 gitu ya. Grade 0 ini tidak terdapat lesi terbuka gitu. Jadi tidak ada kulit yang mengalami satu kerusakan ya. Kemudian eh, kemungkinan ada kelainan bentuk kaki ya dengan tulang yang menonjol. Nah, ini masih ke arah resiko. Nah, salah satu contoh dari kelainan tulang adalah bentuk kargot ya, seperti yang bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan di slide. Berarti eh, kita tidak mungkin ya memilih jawaban A. Ya. Kemudian satu, grade satu adalah hilangnya lapisan kulit hingga dermis. Nah, dermis ini bisa sebagian dari dermis atau lebih dalam lagi. Nah, terkadang yang tampak luka adalah seperti luka menonjol ya. Kalau saudara pada lihat pada gambar di samping, kemudian di falam yang ketiga, di situ ada seperti bula ya gula atau ini ya luka yang berisi satu cairan. Nah, kalau melihat ini pada kasus tadi berarti tidak ya kita tidak akan memilih pada grade satu gitu. Baik, berikutnya adalah grade 2. Grade 2 adalah lesi terbuka dengan penetrasi sampai ke ligamen, tulang atau tendon. Kapsul sendi atau fasia yang lebih dalam. Tetapi di sini tanpa adanya tanda gejala abses atau osteomelitis. Nah, kalau melihat kasus tadi, grade 2 adalah pilihan yang tepat ya sesuai dengan apa penjelasan yang ada pada tanda-tanda grade 2 dari Wagner Scale. Berikutnya, kenapa kita tidak memilih grade 3? Bahwa
Ulkus di sini tandanya adalah ulkus penetrasi hingga dalam, tetapi di sini sudah ada osteomelitis ya. Osteomelitis saya yakin saudara-saudara sekalian sudah tahu ya adanya satu infeksi pada tulang gitu ya. Kemudian ada plantar abses atau infeksi sampai ke lapisan tendon. Ya, ini lebih kondisinya lebih buruk gitu. Kemudian grade 4 eh, di sini bahwa gangren itu sebagian ya, kemudian menyebar luas hingga sebagian dari kaki ya. Kulit kemungkinan ada tanda selulitis ya, berarti ada inflamasi pada selnya. Kemudian gangrennya bisa dia berbentuk lembab ya atau uh, kering gitu ya. Ini berarti sudah mengalami satu infeksi ya sehingga muncul satu gangren ya. Jadi tidak tepat jika kita memilih grade 4 dengan tadi kasus yang sudah disampaikan di atas. Baik. Kemudian grade yang terakhir dari Wagner, ya, grade terakhir dari Wagner bahwa seluruh kaki ini dalam kondisi nekrotik dan gangren. Ya, berarti bedanya dengan 4, kalau 4 gangren hanya sebagian, kalau 5 itu hampir seluruh kaki, ya, menunjukkan gangren seperti pada gambar yang di atas itu. Nah, eh, saudara-saudara sekalian, ya penting di dalam apa memahami suatu kasus itu kita perlu memahami satu teori yang mendukung, ya sehingga dalam melakukan satu analisis sebuah kesimpulan ini akan menjadi tepat ya sehingga untuk tindakan berikutnya ini maka kita bisa akan menetapkan dengan tepat ya berdasarkan pada analisis yang kita lakukan. Ya, jadi pengkajian itu tetap harus menggunakan ilmu-ilmu yang kita miliki terkait dengan kasus-kasus yang dibahas. Ya, saya rasa itu untuk pembahasan soal medical bedah pada pagi hari ini mudah-mudahan memberikan satu wacana kepada saudara-saudara sekalian, terutama dalam hal menganalisis sebuah pengkajian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.